Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan mereview mengenai satu cryptocurrency project yang unik banget menurut gua. Ini literally crypto project yang menurut gua paling nyeleneh ya, yaitu Smell Token. Nah, si Smell Token ini ingin merevolusi industri streaming, tetapi bukan streaming lagu. Kita kan selalu kepikir streaming lagu kayak Spotify dan Apple Music dan lain-lain lah. Di sini mereka ingin membuat satu store yang isinya adalah wangi-wangian. Wah, gimana caranya ya? Nah, kita akan bahas di sini. Tetapi sebelum kita sebelum kita masuk ke reviewnya, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, jadi mereka ini sistemnya adalah Universal Send Format. Jadi paling gampangnya visualisasinya adalah kayak printer ya. Tapi lu bayangin printer ini jadi diffuser. Ya, lu bayangin jadi diffuser dan ada cartridge di sini. Nah, seperti yang kita tahu, printer itu tidak menyediakan 1 juta warna ya. Mereka hanya menggunakan biasanya 4 warna ini saja. 4 warna ini mereka bisa campur dari si printer ini sehingga dia bisa ngeprint gambar atau apapun juga yang kita inginkan. Nah, ini adalah konsep yang mereka adopsi gitu kasarnya. Jadi kalau kita di sini, mereka menggunakan format seperti si MYK ya dari printing teknologi, mereka ubah menjadi wangi-wangian. Nah, bedanya kalau yang printer kan cuma lebih sedikit. Di sini ada 40 wangi-wangian yang kita bisa campur-campur sehingga bisa menyesuaikan dengan yang kita inginkan. Simpelnya seperti itu. Tetapi konsep besarnya mereka banget itu mereka bahkan pengen sampai jadi Web 3.0, di mana ini bisa digabungkan misalkan ke virtual reality, bisa juga digabungkan misalkan ke console game, ke television dan seterusnya. Tetapi realistically menurut gua lebih make sense-nya tuh ke diffuser lah ya, ke diffuser, dan kita mungkin bisa subscribe seperti kita subscribe ke misalkan ke Spotify atau ke Apple Music ya. Nah, kita bisa stream wangi-wangian tertentu yang akan dikonekkan tentunya ke diffuser kita ya. Nah, jadi kurang lebih gambarnya seperti itu ya. Tetapi konsep mereka ke depannya gitu ya. Ke depannya mereka bisa jadi kayak benar-benar virtual reality mungkin ya. Kesannya misalkan kita lagi nonton film nih, lagi di hutan. Nah, pas lagi di hutan tiba-tiba keluar tuh wangi hutan. Waktu misalkan kita ngelihat rumah kebakaran, wah keluar tuh wangi kayak kayu terbakar. Seperti itu. Ya, tapi lagi-lagi kalau menurut gua itu masih ke depan banget ya, masih lama lah ya. Sekarang yang paling memungkinkan adalah yang si SandStore-nya mereka ini. SandStore seperti namanya ya, jadi kayak mirip-mirip kayak Apple Store mungkin ya. Ya kayak Apple Music lah. Nah, perbedaannya kalau Apple Music dan lain-lain itu dan Spotify mungkin ya, yang mungkin lebih populer Spotify di Indo ya. Nah, itu dia men-streaming music, di sini kita bisa men-stream wangi-wangian. Nah, mungkin orang mikir, aduh bang, kayaknya nggak mungkin deh bang. Nah, gini deh, lu ngomong sama orang 30 tahun lalu, bakal ada satu service yaitu streaming lagu. Orang mungkin bingung, streaming lagu. Lagu tuh dibeli bang, dibelinya pakai disk, atau ya lu kalau mau lebih jadul lagi pakai piringan hitam gitu. Nah, mungkin sama konsepnya. Sekarang kayak nggak mungkin. Walaupun sebenarnya udah ada teknologinya. Diffuser tuh bukan suatu hal baru ya. Tinggal apakah ini akan diadopsi oleh banyak orang nggak? Kalau diadopsi oleh banyak orang, maka ya perusahaan-perusahaan akan dengan senang hati membuat diffuser yang memang compatible dengan sistem Smell Token ya. Jadi lagi-lagi konsepnya adalah mereka akan menjadi the world's first sand streaming service ya. Nah, di sini tentunya ya kita itu bisa mendownload wangi-wangian yang sesuai dengan individual lifestyle kita ya. Misalkan lo lebih suka wangi hutan, atau lo suka wangi di pantai, atau kalau mau lebih normal lo suka wangi green tea dan seterusnya, lo bisa subscribe di sini gitu ya. Nah, selain itu juga dari sisi creatornya nih, biasanya kalau kita ngomongin industri fragrance itu pasti parfum. Untuk kita bisa mendapatkan wangi tertentu ya kalau kita misalkan tertarik untuk meracik wangi-wangian ya kita harus masuk ke perusahaan yang memang membuat perfume ya. Nah, di sini dengan sistem kalau mereka jadikan seperti si
YK ya, jadi kayak printer, berarti lu bisa eksperimen sendiri di rumah, lu bikin-bikin sendiri ya dari 40 wangi-wangian yang sudah mereka masukkan di sini ya, seperti yang mereka tulis di sini. Mana 40 wangi-wangian ya. Nah, di sini, nah lu bisa merecreate berbagai macam wangi-wangian baru dari 40 scent ini, dan itu bisa lu jadikan bentuknya apa? NFT. Jadi bukan cuma lu bisa subscribe. Kalau Spotify kan ya technically bisa sih ya kalau lu punya produser dan lain-lain. Tetapi di sini lu literally bisa meracik wangi sendiri ya, dan wangi itu apabila populer lu bisa jual dalam bentuk NFT ya. Jadi setiap ada yang pakai gitu ya, literally purchase kayak Spotify. Setiap kali lu ada yang pakai wangi-wangian yang lu buat, nah di situ akan ada fee buat lu pemegang atau pembuat si token itu, pembuat si NFT itu gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Very simple tetapi ambisius menurut gua ya. White papernya sekarang. Oh, ini sedikit. Oke, ya. Nah, jadi si Sandstore seperti yang gua sudah jelaskan tadi ya, bentuknya NFT, ini bisa diperjualbelikan dan juga bisa menjadi proof of ownership begitu. Jadi bisa juga diperjualbelikan secara ininya gitu. Misalkan lu punya ide untuk membuat wangi-wangian tertentu, itu bisa lu jual lagi ke orang lain yang pengen beli dalam bentuk NFT ya. Nah, jadi kurang lebih sih ya secara gambaran besar seperti itu, sudah ke cover dari penjelasan gua ya. Dan untuk si Sandstore ini sendiri tuh dioperate oleh Horizon Corporation dan semua paten dipegang oleh mereka ya. Nah, ini beberapa challenge yang diaddress oleh si Smell token ya, atau lebih tepatnya si Sandstore lah. Nah, di sini fragrance industry itu ya tentunya sudah grow ya, karena ya contoh lihat aja sekarang makin banyak parfum-parfum ya. Kalau dulu kan udah kebayang tuh brandnya apa-apa ya, kayak Davidoff lah, terus mungkin Montblanc dan lain-lain. Nah, di sini sekarang makin banyak fragrance wangi-wangian baru yang kita bahkan nggak pernah dengar sebelumnya, tetapi ya semakin marak gitu. Nah, proposal mereka ini menginvolve supaya bisa approach si fragrance industry ini dari cara yang kebalikannya atau reverse thinking mindsetnya dari mereka. Melimit ingredients ya untuk meng-create scent dan build a business around dari si fragrance yang sudah mereka siapkan dengan nama yang tadi, yaitu Universal Scent Format. Jadi dari 40 ini mereka bisa campur jadi wangi baru begitu ya. Nah, dengan approach ini membuat bisa semakin banyak lagi wangi-wangian baru ya, dan juga bisa membuat cost reduction dari digitizing si scentnya itu sendiri ya, dan allow flexibility juga di dalam dunia metaverse nanti ke depannya ya. Nah, traditional diffuser ya tentunya seperti yang kita tahu ya, terutama yang cewek-cewek nih ya, kemungkinan besar itu udah pernah lah nyobain. Itu biasanya pakai oil ya, oil tertentu. Nah, mereka bisa enjoy sesuai dengan mood. Nah, tetapi biasanya kita harus abisin dulu kan, ya abisin dulu gitu. Ini udah abis, baru pakai blend lain gitu, atau pakai oil lain. Nah, di sini karena bentuknya adalah seperti kayak inkjet kayak gini, berarti lo bisa tiba-tiba ganti, bosen wangi green tea, pengen ganti ke wangi-wangian citrus. Lo tinggal klik, pup, dia ganti, langsung keluar wangi yang lain. Nah, itu jadi lebih unik ya. Selain dari itu juga ya karena bentuknya NFT ya, kalau dari sisi lu yang buat gitu ya, yang buat si wanginya sendiri, ya lu bisa juga berarti earning money dari dalam tanda kutip royalty wangi yang lu ciptakan di ekosistem si Smell Token gitu ya. Nah, selanjutnya untuk dari traditional perfumer business model ya. Nah, jadi si perfumers ini kan tentunya expert dalam meng-create scents dan seterusnya. Nah, tapi tentunya jadi eksklusif cuma mereka aja yang ada di dalam si industri itu. Nah, mungkin buat kita yang tertarik, waduh, kayaknya terlalu susah ya kalau kita fokus mau jadi perfumer. Nah, di sini kita bisa coba-coba sendiri, ya. Bisa kita coba-coba sendiri wanginya dan seterusnya. Kalau ternyata wangi yang kita ciptakan ini memang enak dan market benar-benar suka dengan wangi-wangian yang kita ciptakan, ya kita bisa profit dari situ juga, gitu, ya. Jadi intinya adalah si ini nih, Universal Scent Format, di mana dari 40 wangi-wangian ini kita bisa ubah menjadi berbagai macam wangi-wangian baru yang kita bisa jual, kita bisa dapat royalti di dalamnya, ya. Nah, selanjutnya kalau kita di sini teknologinya apa? Nah, si teknologi ini mereka formatnya jadi USF. Jadi something.USF, sama kayak .pdf gitu kan. Nah, lu punya berbagai macam file bentuknya PDF. Di sini formatnya adalah .usf yang disecure dalam bentuk NFT. Jadi tidak bisa
wah dicuri gitu ya. Nah, ini semua ditaruhnya di Polygon blockchain gitu. Kenapa? Karena Polygon extremely low transaction fees gitu. Smell token. Smell token ini dipakai untuk apa? Simpelnya ini adalah utility token dari si ekosistem Smell token ini sendiri gitu ya. Jadi semua pembelian NFT-nya, penjualan, semua royalty dibayarkan dengan si Smell token itu sendiri gitu. Dengan kita menghold si Smell token atau SML ya, dan kita pakai di Sandstore ya, atau di Sandstore platform di tepatnya, kita bisa gain early access juga untuk special Sand NFT dan enjoy exclusive experiences di dalamnya ya. Dan juga kita bisa memiliki hak untuk meng-create dan sell custom scent. Ya, seperti yang gue bilang tadi, lo bisa buat wangi-wangian sendiri. Enak nggak enak ya tergantung gitu ya. Kalau masalah kejual atau nggak kejual ya tergantung lo. Kalau ternyata lo punya bakat terpendam menjadi perfumer, maybe lo bisa profit dari situ. Tapi kalau memang lo nggak bisa ya balik lagi tergantung skill lo ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau dari sisi tokennya itu sendiri juga akan ada staking rewards di mana kita bisa mendapatkan bentuknya itu ya reward ya. Bentuknya kita staking si tokennya dan kita dapatkan reward. Nah, selanjutnya si SML token ini kalau kita di sini ada 30.000 untuk SML token, early bird access for buat Sandstore, dan juga kita bisa join competition ya. Dan juga kita sini need to spend 100 SML ya, dan seterusnya. Ada 150.000 SML token juga di sini, early bird untuk Sandstore dan seterusnya. Gitu, ini jadi untuk early holder. Selanjutnya kita akan ada juga di sini Staking Pro, di mana di Staking Pro ini kita bisa mendapatkan USDT sebagai additional income ya. Jadi kayak ya bisa dapat staking juga lah di dalamnya gitu. Supply-nya itu 12 miliar ini ya kalau nggak salah, nolnya banyak banget soalnya. Ya 12 miliar. Tickernya SML, contract address-nya di sini, detailsnya lo bisa cek di sini. Untuk secara tokenomics-nya 39,8% ini untuk marketing, 29,1 untuk ekosistem, 16,7 untuk tim, 5,8 untuk reserve, 3,9% untuk advisor. Ini sih oke lah ya. Tim mungkin gede, tetapi marketing jujur yang cukup besar nih ya. Concern gue lebih ke sini aja sih ya. Tapi sisanya sih ya oke lah ya. Roadmap 2023 ini mereka baru dimulai, jadi bisa dibilang masih sangat baru project ini. 2024 mereka baru warm up ya, di mana mereka aim untuk menggrow universal sand platform mereka. Karena lagi-lagi ya, untuk ini bisa di-accept oleh berbagai macam orang dan ada yang mau buat diffusernya, itu harus banyak yang pakai dulu. Ya sama kayak gini lah. Sama kayak internet gitu. Wah, zaman dulu belum banyak yang pakai internet, ya perusahaan-perusahaan nggak ada yang mau buat gitu ya, sistem-sistem yang terconnected dengan internet. Tetapi kalau demand-nya besar, orang-orang akan ngantri untuk buat sistemnya compatible dengan si ini tadi USF ya. USF, Universal Sand Format gitu ya. Oke. 2025 mereka rencananya akan mendiversify si sistem mereka gitu ya, dengan mengintroduce up to 20 different sand inks ya. Jadi bentuknya kayak tinta gitu, walaupun sebenarnya bukan tinta ya, lebih kayak ke cartridge gini lah, mirip-mirip kayak gini. Tapi bedanya kalau cartridge ini membuat gambar, ini membuat wangi-wangian gitu ya. Nah, di 2026 mereka rencananya ingin dominate the market. Ambisius lagi-lagi ya. Nah, menurut gua apakah ini punya peluang atau enggak ya? Kalau menurut gua sih sebenarnya ini potensinya menarik sebenarnya. Jadi kalau kita di sini ya, mereka bentuknya tuh bisa benar-benar jadi NFT. Kalau NFT tuh orang banyak yang bilang, wah nggak bisa dipegang, nggak bisa nggak bisa dirasa. Nah ini bisa dicium begitu, karena dia akan bisa dicium kalau ada diffuser yang compatible dengan si Universal Sand Format mereka. Jadi ini mulai menyambungkan antara dunia kripto yang sering dibilang wah dunia ngawang-ngawang nggak bisa kita sentuh ya, dengan dunia nyata yang kita bisa rasakan nih ya, mulai bisa kecium wangi gitu. Nah jadi secara ini bisa dibilang apa ya, cukup menarik secara ide begitu. Tetapi apakah akan diterima oleh orang banyak atau tidak ya kita nggak bisa tahu gitu ya. Sama aja kayak dulu mungkin orang-orang yang berpikir nggak bisa musik itu ya. Kalau kita mau jualan musik, kita harus jualan disk. Kita harus kerjasama dengan berbagai macam, kayak kalau di Indonesia tuh dulu Distara gitu ya. Wah, kerjasama dengan Distara, disk kita akan dijual di situ, kita profit dari situ.
Nah, tapi zaman sekarang beda. Orang-orang yang bikin lagu berpikirnya bukan mau bikin disk ya dan seterusnya, mereka mikirnya apa? Ya mereka sambungkan itu dengan ya, Apple Music, dengan Spotify dan seterusnya. Jadi lagi-lagi ya tergantung nih, apakah si format ini diterima baik nggak oleh orang-orang. Kalau banyak yang pakai, ini kemungkinan besar bisa sangat bisa sangat booming gitu. Tetapi lagi-lagi kunci utamanya adalah ada yang mau pakai atau enggak gitu, dan apakah 40 wangi-wangian ini cukup untuk bisa merepresent berbagai macam wangi-wangian lain ya. Sama kayak di sini. Kebayang nggak kalau lu si tintanya ini ternyata nggak bisa jadi warna yang lu pengen. Nah, kalau itu nggak bisa ya berarti kan nggak akan ada yang pakai gitu. Nah, sama dengan ini, 40 wangi-wangian ini bisa nggak merepresent nyaris semua environment? Bisa nggak merepresent berbagai macam wangi-wangian yang ada di industri fragrance sekarang gitu. Kalau bisa, ya itu peluangnya gede. Tapi kalau ternyata tidak bisa dan sangat limited, ya susah juga gitu. Jadi secara secara projectnya ini ambisius yang pertama, dan yang kedua, kalau sampai ini ternyata berhasil, format mereka ini berhasil, ini tuh literally secara skalanya sama seperti orang membuat Spotify di awal-awal gitu ya. Konsep kita streaming lagu, mana di sini ya, streaming lagu lewat internet gitu ya, lewat suatu app gitu. Dulu orang mungkin nggak ada yang kepikir, wah nggak bisa lah di app tuh beli lagu. Tetapi sekarang anak-anak zaman sekarang yang mungkin masih SMA, SMP mikir, buat apa beli lagu? Kita tinggal langganan Spotify, langganan Apple Music, udah kita bisa stream dengan gampang. Nah, tinggal itu aja. Itu yang menjadi kunci utama dari si Smell Token ini bisa berhasil atau tidak. Oke, nah sekarang kita akan mungkin ke visualisasinya sedikit. Buat orang yang mungkin di belakang, aduh bang, gue visualnya nggak dapet banget nih ya. Gua kasih visualnya ya. Jadi fragrance itu tadinya analog ya. Analog bisa bentuknya ya oils ya, atau perfume dan seterusnya. Nah, di sini bisa jadi digital. Ya, di mana digital itu maksudnya dengan si smart diffuser mereka yang ada 40 wangi-wangian itu. Nah, lu bisa subscribe di dalamnya ya. Itu mungkin gambarannya sama seperti ini ya. Mungkin orang-orang 40 tahun lalu nggak akan berpikir, nggak bisa, musik itu harus beli piringan hitam atau harus beli CD. Belinya di mana? Kalau zaman dulu di Distara ya, nggak tahu nih, jangan-jangan anak-anak SMA sekarang nggak tahu apa itu Distara ya. Gue mulai kerasa tua kadang-kadang kalau berpikir gitu ya. Tapi intinya begitu ya. Kalau sampai format baru itu diterima dengan sangat baik, nah yang lamanya bisa ditinggalin. Sampai ya cuma sedikit ya. Mungkin yang masih sekarang ngetren beli CD itu di Jepang lah ya. Itu memang unik sendiri itu negara ya. Masih banyak toko-toko seperti Distara di sana. Karena mungkin orang-orang Jepang masih suka megang fisik ya. Tapi rata-rata sekarang di Indonesia, di Amerika terutama, orang musik ya maunya langsung tinggal download atau tinggal stream gitu. Nah, kalau sampai si USF ini ya, USF ini bisa diterima sama seperti orang-orang menerima Spotify, menerima Apple Music, menerima iTunes, wow, ini potensinya gede ya. Tapi lagi-lagi dengan syarat kalau diterima ya. Dan kalau sampai 40 basic set ini cukup. Kalau ini cukup ya dan bisa merecreate berbagai macam wangi-wangian, ini menurut gua bisa baik ya. Nah, ini juga bisa jadi entertainment. Gak harus yang serius-serius ya, biasa kalau udah masuk ke market tuh bisa aneh-aneh. Buat lo yang gak tahu, ada parfum wangi WD-40 ya, yang gak laku-laku amat sih, tapi ada begitu. Nah, mungkin nanti kalau ini udah digital bisa aneh-aneh, wangi misalkan kentut si A gitu ya, kentut artis A atau apalah, bisa ya yang bentuknya aneh-aneh. Bisa juga jadi dalam bentuk entertainment gitu ya. Nah, yang unik juga di sini ternyata si Smell Token ini sudah sampai ke Indonesia. Bahkan sudah mendapatkan respons positif dari former Chief of Army Staff yaitu Jenderal Dudung Abdurrahman, dan juga Menteri Tourism dan Creative Economy ya, yaitu Bapak Sandiaga Uno. Ini kemungkinan besar orang tahu semua lah siapa dia ya. Nah, jadi unik juga nih, udah mulai sampai ke Indonesia, bahkan dipublish di antara news media di sini ya. Buat yang pengen lihat ya silakan bisa cek lah nanti ya. Nah, di sini juga ternyata di Indonesia mereka sudah ada brand ambassador dari si Smell Token ini, yaitu namanya Bubah Alfian. Mungkin buat lo yang ngikutin dunia persilatan artis di Indo mungkin tahu nih siapa. Sayangnya
Gua nggak terlalu ngikutin ya, mungkin buat yang tahu silakan ya bisa komen di bawah. Tetapi yang ini gua tahu sih, Raffi Ahmad terlalu terkenal ya. Mungkin ini masih tahap-tahap awal lagi-lagi ya. Bahkan ini awalnya gue pikir ini tuh belum ada. Ternyata udah ada di sini ya, dipegang oleh si ini nih. Ini orang yang sama kayaknya ya. Ya orang yang sama nih kayaknya, orang yang sama. Tapi di sini ada. Di sini udah ada anting ya. Oke, tapi intinya apa? Intinya ini mereka nggak cuma konsep yang belum ada belum ada pembuktiannya sih. Jadi udah ada mesinnya. Tinggal ya balik lagi apakah akan diadopsi oleh banyak orang atau tidak. Dan kolaborasi ini akan di-announce every month dari Februari 2024. So, we'll see. Apakah ini akan banyak dipakai oleh orang-orang atau tidak ya. Bisa saja ini adalah awal-awal dari kayak Spotify di awal-awal lah begitu, dimana orang-orang ya sekarang semua pakai Spotify gitu. Nanti mungkin kedepannya semua orang pada pakai sistem si USF ini ya. Kalau semua sudah pakai, tentunya peluangnya besar, apalagi ini bisa dibilang first mover advantage juga untuk si Smile Token. Dan nyaris ketinggalan ya, ternyata kemarin pada tanggal 26 Februari Sandstore ini ada collaboration dengan top Indonesian celebrities ya. Jadi tanggal 26 Februari kemarin itu dia ada event ya di mana ada 100 lebih top celebrities dan juga ada sampai 20 medias di sini ya. Dan bahkan katanya ada juga Menteri Ekonomi dan Perdagangan ya. Menteri Ekonomi Pariwisata yaitu Bapak Sandiaga Uno yang datang juga ke sini ya. Sama seperti di foto yang kemarin itu di sini ya. Nah, dia ternyata datang lagi ke acara yang tanggal 26. Jadi bisa dibilang ini cukup disambut baik di Indonesia ya. Jadi we'll see apakah ini akan semakin booming atau tidak. Karena kalau di Indonesia kita bisa di sini ya, mulai dari Februari collaboration ini akan mulai di-announce. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk review gua mengenai Smile Token. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.